Shalom, selamat pagi, selamat menikmati hari baru, hari karunia Tuhan hari ini, hari Jumat 16 Mei 2025. Saya akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan, kiranya Engkau berkenan melindungi dan menyertai kami, agar firman-Mu dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini walaupun hanya 2 ayat, tapi cukup jelas apa yang dimaksudkan oleh firman-Nya. Di sebuah buku yang didedikasikan kepada para pengungsi Suriah, buku yang terinspirasi dari sebuah kisah nyata seorang balita, Alan Kurdi, pengungsi Suriah yang tenggelam di Laut Mediterania dalam upaya meraih suaka di Eropa. Para pengungsi menjadi orang yang terbuang dari negerinya, dari bangsanya sendiri. Mereka tercerai-berai dari keluarga mereka yang mereka cintai, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengungsi dan menyeberangi lautan luas dengan satu harapan, yaitu mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang aman, hidup yang tentram, hidup yang sentosa untuk anak-anak mereka. Harapan ini belum tentu akan mereka peroleh dengan mudah, bahkan mereka juga tidak yakin akan bisa sampai di tujuan mereka. Dengan berbagai upaya, mereka berusaha menembus berbagai badai. Mereka hanya bisa berdoa dan berusaha untuk bisa menuju Eropa. Suatu kisah yang sangat mengerikan dan menyedihkan sekali. Bacaan kita hari ini menggambarkan situasi yang mengerikan tentang akhir zaman, atau keadaan yang akan datang, atau parusia. Karena digambarkan pada akhir zaman itu manusia akan mengalami banyak penganiayaan, peperangan, bencana alam, yang kesemuanya itu akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia. Hari kiamat melanda seluruh jagat raya. Gambaran ini bukan berarti menubuatkan terjadinya suatu kejadian yang persis sama, tetapi gambaran ini adalah suatu simbol yang hendak menunjukkan akan adanya harapan baru, bahwa Allah akan merombak dunia lama dan akan menjadikan bumi yang baru, surga yang baru. Dengan menggunakan gambaran dari kitab Daniel pasal 7, secara khusus ayat 13 dan 14 bacaan kita hari ini, orang melihat kedatangan anak manusia, di mana anak manusia digambarkan sebagai makhluk surgawi yang datang dengan awan-awan di langit. Jika dalam kitab Daniel anak manusia melambangkan seluruh Israel yang kudus,
dalam kitab Injil anak manusia adalah Kristus yang datang dalam kemuliaan dan kekuasaannya. Tujuannya kedatangannya ke dunia ini adalah untuk mengumpulkan dan menyelamatkan orang-orang pilihan Allah yang terserak-serak ke seluruh bumi. Ya, ini tentu sejalan dengan nubuat pada waktu pembuangan di Babel dalam Sakaria pasal 2 ayat 6 dan Ulangan pasal 30 ayat 4. Melalui perumpamaan pohon ara, kita juga diingatkan akan adanya kaitan erat hari kedatangan Tuhan dan kejadian-kejadian yang mendahulunya. Para murid tahu bahwa musim panas akan segera datang dengan melihat pohon ara yang memunculkan tunas-tunas baru, yang pada musim dingin pohon ara kehilangan daunnya. Kita juga diajak Yesus untuk mampu melihat tanda-tanda zaman yang menunjukkan dekatnya hari Tuhan. Mengenai kapan peristiwanya tidak ada yang tahu persis. Hanya Bapa di surga yang mengetahuinya. Kita hanya diminta untuk selalu berjaga-jaga seperti seorang penunggu pintu yang tidak tahu jam berapa tuannya akan pulang. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi di dalam Kristus, kita yang hidup saat ini masih mengembara di dunia ini akan mengalami situasi yang tidak mengenakan. Kita juga mungkin akan mengalami peperangan, kita juga mungkin akan mengalami kelaparan, mungkin mengalami penyiksaan atau mengalami penyesatan, mengalami penindasan dan lain sebagainya. Di tengah situasi yang tidak mengenakan itu, bacaan ini mengingatkan kita untuk selalu juga memperhatikan tanda-tanda pengharapan. Memang tanda-tanda pengharapan itu akan selalu seringkali tidak menunjukkan kapan waktu pemenuhannya. Namun tanda-tanda ini akan mampu membantu kita untuk bisa bertahan di tengah segala pergumulan dan kesulitan hidup. Hal yang pasti adalah Tuhan selalu setia kepada janjinya, itu pasti. Ia pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Langit yang baru, bumi yang baru. Karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Semoga ibu bapa yang hidup di zaman modern ini, semoga kita selalu berjaga-jaga, tetap setia kepadanya, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada perintahnya, sambil kita merenungkan firman-Nya, sambil kita menanti kedatangannya, kita mengandalkan Tuhan, kita mengandalkan kuasa dan kasih-Nya berlaku dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau menolong kami, mengasihi kami, memberkati kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa setia, untuk senantiasa menaruh harap kepadamu, agar hidup kami hidup yang mengandalkan Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini. Ketika kami di sawah, ketika kami di kebun, ketika kami di kantor, ketika kami di sekolah, apapun aktivitas kami. Oh Tuhan, tolonglah kasihani kami, agar kami boleh menikmatinya dalam hubungan yang terindah dengan Tuhan, bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara dalam perjuangan, ujian, dan yang akan mengikuti semester. Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka, agar mereka boleh berjuang, mereka boleh menggapai cita-citanya karena pertolongan, pengasihan, dan penyertaan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang yang bermasalah, yang mengalami pergumulan yang begitu berat. Oh Tuhan, kasihani mereka, lindungi mereka. Biarlah ya Bapa, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disegarkan, mereka boleh dikuatkan, bahwa kuasa Tuhan tetap berlaku dalam kehidupannya. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati dan lindungi kami agar hidup kami
hidup yang mengandalkan Tuhan saja. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok. Berkati setiap pemerintah kami. Biarlah pemerintah kami boleh menjadi saluran berkat-Mu dan nama-Mu tetap dimuliakan dan dimasyhurkan. Kami percaya Tuhan akan membimbing dan memberkati pemerintah kami agar kami boleh menikmati hidup yang tentram, hidup yang damai, sentosa. Tuhan memberkati para polisi, tentara, Satpol PP, Hansip, semuanya Tuhan memberkati kami. Biarlah ya Bapa, mereka tetap menjadi alat Tuhan untuk kelangsungan hidup kami. Dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Sahuti kami Tuhan, karena kami meminta kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kurusumanga puang pasake kami masalah nasang.